Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Dr. Akal ya di channel kesayangan kita Hidayah Mualaf Channel. Channel yang mengedukasi dan menghibur. Channel di mana Oten yang datang untuk belajar akan pulang membawa ilmu, sedangkan Oten yang datang kejang-kejang akan makan tak sedap, tidur pun tak bisa sleeping ya. Dan di kesempatan kali ini kita akan membahas tentang satu kejadian unik di mana kita ketahui bersama ya, sebelumnya 2 hari yang lalu Pak Bom Bom ada menghadirkan seorang yang mengaku sebagai Rabi Yahudi ya, bernama Brian Bileci. Dan saya rasa teman-teman sudah tahu lah ya, ada seorang yang bernama Brian Bileci, kawan mainnya si Sofiatul ya, kawan mainnya Sofiatul, main rabi-rabian ini ya. Ini mainnya beda, ini main rabi-rabian, diundang oleh channelnya Pak Bom Bom ya untuk ngomong ya, menjelaskan bla 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 gitu ya. Tetapi yang agak lucu adalah bagaimana Brian Bileci ini saat ditanyain sama Nandar ya, saat ngobrol sama Evangelis Yonatan Nandar, ini Brian Bileci ini seperti nggak ngerti AIO gitu, nggak ngerti gitu kan. Terus mereka bilang, wah Nandar nggak bisa bahasa Ibrani, ketahuan gitu kan. Padahal terakhir kita bisa lihat bahwa Brian Bileci ini yang sama sekali nggak ngerti ya, sama sekali nggak ngerti bahasa Ibrani, dan dia akui gitu. Dia sendiri mengakui bahwa dia cuma bisa bahasa Inggris yang merupakan bahasa nasional ya, atau mother language di Amerika, karena dia bilang saya warga Amerika, I'm the citizen of America ya, sehingga dia menggunakan bahasa Inggris bukan bahasa Ibrani. Ini sangat aneh gitu ya, karena setahu saya syarat untuk menjadi rabi Yahudi itu wajib bisa bahasa Ibrani, karena itu bahasa yang mereka gunakan gitu ya. Sama seperti umat Muslim, nggak mungkin orang jadi ulama ya, ulama loh ya, ulama itu wajib bisa bahasa Arab, nggak mungkin ada ulama nggak bisa bahasa Arab. Kalau nggak, gimana kamu mempelajari kitab sucinya? Rabi Yahudi itu mempelajarinya dengan bahasa Ibrani. Nggak ada Rabi Yahudi itu nggak bisa bahasa Ibrani. Ini nggak bisanya sampai yang paling dasar loh ya. Percakapan yang dasar gitu. Bukan yang rumit. Dan saya sudah analogikan dari kemarin ya. Bule, ya, bule Amerika kita bilang. Atau bule Inggris lah, atau Australia lah. Datang ke Indonesia main-main. Ketemu nih dengan orang kita. Ya, orang kita nggak bisa bahasa Inggris. Bahasa Inggrisnya little bit gitu kan. Where are you going, Mister? Gitu kan. Nanyanya kan gitu. Where are you come from? Nah, ngomongnya gitu, bukan where I come from. Dia nggak, where are you come from? Atau, I can speak English little bit. Nah, dia ngomongnya seperti itu. Apakah si bule ngerti? Bulenya ngerti, coy. Bulenya ngerti. Kalian pakai bahasa Inggris seperti itu aja ya. Dengan logat Indonesia, atau cara spellingnya salah-salah sedikit. Ya, salah-salah sedikit, dia juga akan ngerti. What do you want? Do you want this? 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 Nah, kan gitu. Kalau yang Inggrisnya nggak bisa, dia cara ngomongnya seperti itu. Tetapi bule ngerti. Si bule pasti akan ngerti. Karena kenapa? Karena yang kamu ngomong itu memang ini ya, sudah mendekati. Ya, sudah mendekati. Sedangkan Brian Bileci ini sama sekali nggak ngerti Nandar. Jadi aneh gitu kan. Aneh gitu. Dan kita sudah lihat lah bukti-buktinya bahwa Nandar, ya, dia main Ome TV. Dia main Ome TV ngobrol sama orang-orang yang ada di Israel. Ya, ngomong dengan orang-orang biasa yang ada di Israel, nyambung. Nyambung gitu kan. Nggak ada masalah. Kenapa Brian Bileci ngaku-ngakunya Rabi nggak bisa? Ya, ngaku-ngakunya Rabi. Ya, semua orang boleh klaim lah dirinya siapa. Ya, terus ini terakhir si Pak Bom Bom buang badan ya. Dia bilang, oh tuh Lidara itu, Lidara punya kerjaan. Ya bisa jadi Pak Bom Bom juga nggak tahu apa-apa ya. Namanya ada yang nawari. Ya ada yang nawari, ini ada nih Rabi mau ngomong di channel kita Pak. Oh ya silakan, undang gitu kan. Ya Pak Bom Bom juga ya udah undang aja gitu. Namanya dia cuma sebagai pemilik tempat, ada yang menawarkan, dia terima. Ya, tetapi di sini Pak Bom Bom akhirnya mau mendengar, ya dia juga udah lihat, oh rupanya Nandar memang bisa bahasa Ibrani, artinya memang ada something wrong dengan orang yang dia undang ini. Ya, jadi dia bilang ini kerjaannya si Lildara, dia nggak tahu gitu. Ya itu satu hal yang positif, artinya Bom Bom sendiri udah mengakui ya bahwa yang dia hadirkan ini bukan seorang rabi yang tulen gitu ya, ngaku rabi atau sedang bermain rabi-rabian ya, sedang bermain rabi-rabian. Oke, kita dengarkan dulu bagaimana percakapan dengan Pak Bom Bom itu ya.
Brian Blessy ya. Ini Pak Bomo bisa melihat ya. Kita buktikan. Saya menanyakan hal yang sama kepada pemuda asli orang Yahudi. Ketika saya tanya dengan pertanyaan yang sama yang saya tanyakan ke Brian Blessy, dia pemuda Yahudi ini bisa jawab begitu ya. Coba kita putar videonya. Maslom. David. Maslom ha. Meu fata. Akul besedin maslom taifata. Ani besheder ani nemiot. Meu fata. Ani min Tel Aviv. Ani Berseba. Indonesia. No. Ani Beersheba. Tapi Beersheba. Yeah, hen. Yofi, kalau kabot. Yofi, Maxian. Sudah Nandar. Yesus lisana. Mihu Yesus. Bentar Pak Bombom. Ini pertanyaan sama. Yesus Abi Ansut. Yesus lo Nevi. Lo Nabi. Avi. Who lo Mesia. Lo Mesia. Nah, dari video ini Pak Bombom, orang pemuda asli orang Yahudi yang saya temukan di Omet TV ketika saya bertanya, Mihu Yesu, dia paham Yesua Abi Aratsu. Abi itu bapakku ya, bapak tokoh ini maksud dia. Nevi, lo Nevi, Mesia, lo Mesia. Jadi orang Yahudi saja itu paham dengan pertanyaan saya begitu. Tapi kenapa Pak Bombom dan teman-teman Pak Bombom katanya saya Ibraninya tidak dimengerti? Orang Ibrani Yahudi aja orang aslinya paham kok dengan pertanyaan yang mudah itu dasar loh. Lo itu tidak. Tidak Mesiah ya Mesiah begitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana menurut Pak Bombom? Assalamualaikum warahmatullahi. Ya. Waalaikumsalam. Ya, bagaimana Pak Bombom menanggapi ini? Di sini ada More Reski. Perkenalkan ini More saya Pak Bombom. Pak More Reski ada yang perlu. Iya, Pak Bombom itu penghujat yang biasa live berjam-jam cari duit di YouTube itu ya Mas Nandar. Oke lah, Nandar, saya permisi ya. Saya nggak bisa menghina saudara-saudara saya dari Muslim ya. Saya nggak mau dipancing. Kalian mau hina saya ke EPNK ya. Cuma saya orang yang lidara yang nggak bisa bahasa Ibrani itu diundang aja ini Pak Bombom. Jadi Nandar, inilah temanmu. Kalau saya hargai itu kalian, saya hargai teman saya. Iya, tapi kopi teman-teman di kopi channel sana kopi bilang Nandar dan Salome. Coba. Foto bahasa lokat Papua kan tuh bahasa lokat saja. Kelef Bombom diam dulu Kelef Bombom. Kopi teman-teman suka tuh bilang Nandar dan Salome itu apa? Itu bukan menghujat. Aku bahasa mana itu? Kelef Bombom. Bewawas Mabaweri. EPNK? Oh, bahasa Papua dari mana? Kok cuma tahu lokat saja, aku tidak tahu. Sudahlah ya. EPNK? Saya kesini cuma diundang Nandar, saya cuma menyampaikan saja. Nandar. Coba itu Bombom itu kelefnya di bawah itu yang namanya lidara. Nandar, kau mute dulu Nandar. Nandar, kau mute dulu Nandar. Ya, gimana More? Ntar More ya. Coba Pak Bombom menyampaikan dulu, nanti More bertanya ke Pak Bombom. Nanti habis ini saya tulis ya. Terima kasih banyak Pak Leo. Nandar ya, saya coba senang karena Nandar teman saya ya. Meskipun dia suka menghujat, saya itu santai ya. Kita namanya teman. Kalau kau tahu kau agama kasih, kau kasih peringatan di kopi Sofiatol itu dia Nandar bilang Nandar Salome itu apa? Kau tidak tahu bahasa Papua. EPNK mau tahu bahasa Papua, saya beta sempat dulu. Apa? Kau tidak tahu ya, kau tidak tahu bahasa Papua. Kau sudah bicara sabaran, kau mulutmu besar saja, kau tak tahu apa-apa. Ya, kau cuma logat-logat saja karena kau tinggal di sana. Perjalanan tame, benar targum, benar kanjir. Sudah, kau tidak tahu bahasa. Wawas Mabaweri. Jadi oke Nandar, kasih banyak ya. Nanti kok teman-teman hinain Nandar lagi di sana Ya sudah. Tahu bahas. Bentar lagi kelef yang namanya Bombom. Cuma segitu dulu. Iya, di live chat 12 jam. Kalau saya mau tanya masalah Al-Quran, saya datang ke sini. Tapi kalau saya mau tanya... Oke, sekarang tanya aja. Ini ada boleh bahasa ini. Kita kasih kesempatan kelef yang namanya Bombom ini untuk bertanya. Silakan tanya semuanya Pak. Saya malas bicara dan tahu ini yang... Lah katanya mau bertanya Pak. Malas. Enggak, saya tidak mau bertanya. Katanya Bapak mau bertanya. Saya datang jalan-jalan sini saja. Ya, oke. Oke, kalau gitu saya aja yang tanya. Bombom, kau mau aku panggil kelef atau aku panggil khanzir kau? Kau kira kelef itu, kau mulutmu busuk ya? Kau kira saya nggak tahu itu apa? Iya, kau mau aku panggil kelef atau aku panggil khanzir? Kau kira saya tidak tahu apa yang kau bicara? Apakah itu ajaran nabimu? Enggak, kan tergantung menyikapi. Itu ajaran nabimu enggak? Itu saya tanya ajaran nabimu enggak? Ajaran nabimu itu begitu ya? Oh.
Kalau bukan ajaran Nabi Nuh, kau berbicara yang baik. Tunjukkan agama yang baik. Kadang pemeluk ideologi abad ke-16 itu bawel gitu. Sudah, itu ajaran agama bukan. Agama Protestan yang ajaran agama yang baik dan benar. Ajaran agama yang baik dan benar. Kardus kau roh Bancai Malaysia kau dia. Malaysia itu penghujat. Malaysia saya nggak pakai. Malaysia keluar orang Indonesia. Saya bicara dengan saya satu NKRI. Bancai, Nandar kasih turun orang Malaysia dulu, Nandar. Turun orang Malaysia. Kau rasis kan? Bukan orang Malaysia, bukan rasis. Kami orang Indonesia. Maka jangan rasis gitu kan? Rasis itu sebangsa setanah air. Meskipun kami berbeda tetap satu. Kalau orang Malaysia buang sana ke laut. Tak perlu kami orang Malaysia. Kami Indonesia berperang tetap Indonesia bersatu. Kau orang Malaysia buang sana. Saya nggak butuh Malaysia. Dari mana kau tahu dia Malaysia? Dari mana kau dia tahu Malaysia? Dia Malaysia, dia orang Malaysia. Kau buang sana. Kinjir. Aku Nandar ya. Terima kasih banyak ya. Kelef. Bajingan tengik itu. Kelef mau kemana? Tadi si Suhaib ngomong Papua dia marah-marah, padahal dia orang Toraja. Kemudian Henbace dibilang difitnah orang Malaysia ya, tapi begitulah ya Bangku Henbace ya. Jangankan dirimu, Yesus saja Yesus saja difitnah gitu loh. Manusia utusan Tuhan difitnah jadi Tuhan. Jangankan Henbace ya, difitnah orang Malaysia. Yesus itu loh, difitnah jadi Tuhan. Ini Ustaz Unggul. Jadi gini, boleh saya sedikit Ustaz Unggul ya, sedikit aja. Memang yang saya perhatikan ya di YouTube, para pemeluk ideologi abad ke-16 yang namanya Protestan itu suka rewel gitu loh. Kalau saya sih cukup maklumi, karena kenapa? Ya, namanya juga anak kemarin sore. Jadi Kristen model gitu, itu Kristen ajaran baru gitu. Bahkan sama Islam aja masih tua Islam. Mereka itu ideologinya baru lahir di abad ke-16. Gitu loh. Coba kalau mereka mau mengklaim agama sok tua gitu kan, agama sok tua. Emang waktu di acara konsili siapa perwakilan Protestan yang hadir? Nggak ada. Catatan kuno apa yang dipegang oleh Protestan? Nggak ada. Bom yang hadir, Mari. Yang hadir bom itu. Iya. Pemeluk agama ideologi abad ke-16 aja banyak belagu. Bom tapi karena nggak mengakui Trinitas, pulang nggak dikasih ongkos sampai makan siang karena nggak mengakui Trinitas. Bom pulang tanpa ongkos, tanpa makan siang. Betul. Jangan salah Ustaz Unggul. Itu kalau kita melihat catatan Santo Aquinas dengan Santo Agustin, itu model oneness kayak gitu, nggak mengakui Trinitas, dianggap bidat dan harus disiksa sampai mati, bahkan harus dibunuh. Boleh itu. Ada catatannya itu. Saya punya literasinya. Iya, diburu sampai mati itu. Dibunuh mereka harus. Dipaksa kan. Maka saya bilang abad ke-8 itu untuk menerima Trinitas kan. Orang dipaksa. 8 juta orang mati dibantai sampai abad ke-16 itu. Iya, untuk orang hidup di abad ke-8 untuk. Bom kalau hidup di abad ke-8 itu udah kayak Kelef itu yang disembelih itu. Anjir. Aduh. Boleh tahu Rabi Yahudi KW nggak? Tadi sudah dibahas. Saya kadang pengen tanya, itu Rabi itu ada di ministry mana terdaftarnya? Karena Rabi itu pasti bertugas di ministry. Jadi ya. Ministry P2. Bang Palen gimana? Rabi tersebut harus jelas. Dia itu dididik oleh rabi siapa gurunya, sanadnya jelas gitu loh. Dia punya rabi lagi di atasnya. Nah, rabinya dia itu berguru kepada siapa, rabi siapa kepada rabi siapa, harus jelas sanadnya. Dari yeshiva mana gitu loh. Ya kan sanadnya nyambung ke B2 tadi kemarin. Iya. Jadi jangan sampai kayak Paulus lah, Yahudi gadungan yang jangan nyebut Pak B2 lo. Gue dimarahin tadi nyebut Pak B2, tapi kan bom itu berapa D-nya Soeb? Bom berapa D-nya? D-nya berapa bom? Nah, berarti benar kan Pak B2. Dia kan kesinggung kan dipanggil B2 kan. Makanya dia sebut Kelef, makanya mungkin dia enggak singgung kalau disebut Kelef. Iya. Ini yang mau nomornya Sopiatul barangkali mau open BO, ini silakan. Nomor Sopiatul Sopiatul plus 13434956378. Ini ya nomor Sopiatul ya. B2 itu dendam dia sama aku waktu gunung meletus itu kan kemarin itu kan. Akan dirukas itu kan kalau iman kau sebesar biji sawi, kau bisa berkata kepada gunung itu pindah. Kan sebesar biji sawi. Jadi di Rom dia tuh orang-orang itu suruh ku bilang, sekarang kalau iman sebesar itu selalu kecil, ku besarkan sebesar biji jakar kalian, tolong pindahkan gunung tuh, udah banyak korban kan gitu. Dia langsung marah sama gua gitu, disuruhnya ku ke Mesir lah, hubungannya ke Mesir kan. Berarti dia orangnya pendendam Bang Henbancai sama aku. Waktu itu kan dendamnya ketika dia bilang nih, Bapak tahu nggak ini tahu nggak Ustaz Nandar, yang dia tunjukin itu Morereski, yang dia tunjukin itu Lukas 24 ayat 44 sampai 46. Kan bunuh diri dia bilang, buktikan ya bahwa Mesias akan menderita, mati dan bangkit pada hari ketiga, tertulis di kitab Taurat Musa, kitab Zabur Daud, kitab nabi-nabi ya,
Nah ini kan nggak ada dia nih. Akhirnya dia bingung. Dia putar-putar, masuknya lagi ke perjanjian baru lagi. Padahal di situ kan ada tertulis di kitab Taurat Musa, Mazmur Daud dan kitab nabi-nabi. Nggak ada. Dia punya utang itu sama gue. Akhirnya karena dia malu ya, dendamlah dia gitu. Tadinya gue hormat sama dia. Kalau kalian punya benjolan dan mau ngempesin, gak usah ribet karena bisa pakai minyak kahira ini. Ya, teman-teman sudah dengar ya bagaimana Pak Bom Bom itu waktu kemarin ya akhirnya terakhir sadar gitu bahwa yang dia undang itu wah ini Rabi nggak benar ini ya. Cuman dia buang badan itu bukan karena dia bilangnya itu karena si Lidara gitu ya. Kalau Lidara ini udahlah kita juga tahu lah kualitasnya gimana ya. Ada masjid lagi lagi penggalangan dana pun dia bilang wah masjidnya dijual gitu kan. Padahal masjidnya membuat sedang mengundang ya orang untuk berinfak dan sedekah untuk pembangunan masjidnya. Itu dia bilang wah ada masjid dijual, siapa bilang cuman gereja dijual. Saya sampai ngakak liatnya ya. Kalau Lidara udah tau lah kita kualitasnya. Tapi saya nggak habis pikir gitu ya. Segala cara dilakukan. Segala cara dilakukan untuk membodoh-bodohi orang. Ya, saya nggak ngerti gitu. Untuk apa ya? Untuk apa dilakukan hal-hal seperti ini? Ya, dulu si Monik juga sering ya. Monik dari CIA juga sering ngundangin orang. Terus dia ambil sembarangan. Yang penting nanti bisa bahasa Inggris biar kesannya nih orang pintar gitu. Saya sampai bilang Monik, kok jangan kayak gitulah nipu-nipunya gitu kan. Ngapain lah sampai harus buat yang begituan ya supaya orang dikecoh, supaya orang dibodohi gitu. Nggak baik. Jadi ya kita maklumi saja lah cara-cara seperti ini mereka masih lakukan. Nah kenapa? Karena yang nonton juga mungkin masih minim literasi dan ilmunya masih minim gitu. Jadi mereka pikir nggak apa-apa lah. Toh yang nonton masih bodoh-bodoh. Ya yang nonton ini kan nggak ngerti apa-apa. Mereka pikir udah hebat ini gini. Ya mereka akan percaya gitu. Inilah yang saya bilang pembodohan publik zaman now ini ya. Masih mau lah mereka melakukan pembodohan-pembodohan seperti ini. Ya udah kalau memang itu salah, akui saja itu. Wah ini Rabi yang kami undang memang nggak bisa bahasa Ibrani. Mohon maaf ya gitu ya. Ya udah saya take down saja videonya daripada mempermalukan agama kami gitu kan. Karena kamu datang, kamu membuat narasi ini mewakili agama kamu gitu. Ya. Kamu kan ngomong mewakili agama kamu. Sedangkan hal yang seperti ini sudah terungkap gitu bahwa ternyata dia nggak bisa bahasa Ibrani. Ya udah selesaikan gitu kan, buktikan. Ya gentle aja gitu, gentle aja udah hapus gitu. Ya, tapi nggak tahu lah saya kenapa teman-teman ini suka sekali Nina bobokan gitu ya, Nina bobokan dengan sesuatu yang palsu, sesuatu yang nggak benar gitu. Cobalah jadi bahan introspeksi bagi kita. Ya kalau kita sudah mengundang narasumber yang salah, ya data-datanya yang dikasih juga salah dan sudah terbukti gitu ya, setelah dikonfrontasi terbukti salah, ya akui saja gitu, nggak ada salahnya kok, nggak ada yang bilang Pak Bom Bom ini bodoh atau apa gitu kalau Anda mengakui kesalahan Anda gitu. Bersifatlah yang gentleman. Ya toh juga Pak Bom Bom juga cuman menyediakan tempat ya. Ya dia juga jadi korban kalau kita bilang ya, dia jadi korban dari orang tersebut gitu ya, dari rabi yang mengaku rabi ini ya. Orang bule, saya nggak tahu nih mukanya muka apa ya, karena nggak ada muka Yahudinya memang ya. Nggak ada muka orang Yahudi yang asli gitu. Tapi ya sudahlah, ya Pak Bom Bom juga korban, namanya juga narasumber ini kan diundang-undang sama orang lain ya, jadi dia cuma menghadirkan ya, cuma klarifikasi aja gitu, sama kayak si Ilham kemarin ya, dia masuk ke room saya ya, ada Ilham itu dari orangnya Paul Jang, tiba-tiba dia ngomong dia sakit, dia minta bantuan ya, sumbangan, terus saya bikin nomor rekeningnya. Terus saya tahu gitu kan, saya udah tahu kalau ternyata dari Bu Mantu bilang ini orang baru 3 jam yang lalu minta duit sama saya, dia bilang nggak benar ini, dia bilang kan 3 jam yang lalu baru minta duit, dia kasih nampak chatnya. Ya udah saya klarifikasi gitu langsung kan, orang ini yang memang nggak benar gitu ya, saya langsung bilang gitu kan, jangan ada korban yang transfer duit lagi ke dia ya, langsung saya bilang jangan ada korban gitu. Kenapa? Janganlah membodohi orang lain gitu ya, kita langsung kalau ada yang salah kita cut gitu ya, kalau memang ada yang salah langsung kita cut saja, ngapain lah dibuat seperti itu gitu. Kalau memang salah akui salah, selesai gitu ya, ngapain lah pembodohan kepada penonton dengan tujuan biar penonton ini makin bodoh ya, makin nggak teredukasi. Ini yang kita sayangkan ya. Mungkin itu aja dari saya. Makasih nih buat teman-teman yang udah nyimak ya, kalian sudah lihat sendiri Bom Bom akhirnya mengakui ya bahwa Nandar memang bisa bahasa Ibrani, dan pertanyaan yang sama juga sudah
layangkan Nandar kepada banyak sekali orang-orang Yahudi yang asli ya. Yahudi yang asli yang ada di Ome TV, Anda tinggal kalau main Ome TV tinggal searching Israel gitu. Maka Anda ketemu dengan orang-orang yang lokasinya itu di Israel. Ya, lokasinya di Israel. Ya, lihat aja gitu, kamu bahasa Ibrani dia ngerti apa enggak gitu. Simple. Ya, untuk membuktikan itu kan simple aja gitu. Ada orang misalnya ngaku-ngaku bisa bahasa Jerman. Ya, ngaku-ngaku bisa bahasa Jerman, udah pertemukan aja dengan orang yang bisa bahasa Jerman. Benaran nggak dia bisa bahasa Jerman? Selesai. Ya. Kalau si Nandar kan sudah dites ini. Kalau nggak si Bom carikanlah orang yang bisa bahasa Ibrani yang asli ya, beberapa orang ya. Coba tes ngomong gitu, selesai gitu. Atau nggak udah dibilang sama Nandar, tanya sama Bambang Nursena yang mungkin secara kredibilitas udah jelas ya dia bisa bahasa Ibrani gitu. Ya, si Bambang Nursena dan Bu Rita Wayu. Biar clear gitu. Kalau nggak nanya aja sama orang-orang pendeta-pendeta yang jelas-jelas bisa bahasa Ibrani. Tanya itu Nandar ngomongnya jelas nggak gitu, benar nggak gitu, atau ngarang-ngarang gitu, ya. Terus bandingkan dengan si Rabi ini yang ngaku Rabi ya, yang mengaku Rabi, apa benar dia bisa bahasa Ibrani apa nggak? Coba lihat. Itu aja simple gitu, tinggal dites ya, tinggal dites. Ya mungkin itu aja dari saya. Makasih ini buat teman-teman yang udah nyimak. Di akhir kata saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di lain kesempatan dan ingat ya, gunakan akal. Jangan akal itu disimpan aja di dalam kotak ya, sehingga nggak digunakan, sehingga berkarat dan juga nggak nggak bisa berfungsi lagi. Ya itu aja. Sampai jumpa di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di kesempatan yang lain.